Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Namiratul Haj dan rekan saya. Saya Blasius Erik Sibarani. Dan saya Eka Nurmalasari. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama mengenai audit sumber daya manusia akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Blasius Erik Sibarani. Kepada Blasius, kami persilahkan. Oke, di sini saya akan menyampaikan itu mengenai audit sumber daya manusia. Nah, apa sih itu audit sumber daya manusia? Itu merupakan suatu tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Jadi, ini audit sumber daya manusia ini merupakan suatu kegiatan untuk mengukur bagaimana penggunaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Oke. Kemudian itu ada yang dimaksud dengan audit sumber daya manusia di sini adalah bagaimana manajemen melakukan pengendalian, yaitu yang pertama terhadap jumlah SDM yang ada di organisasi dan juga jumlah SDM yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu kualitas dan kompetensi SDM yang dimiliki dan yang dibutuhkan di perusahaan. Kemudian yang ketiga itu upaya dalam peningkatan kompetensi dan juga ketaatan terhadap ketentuan jam kerja. Kemudian yang keempat itu ada sistem pengembangan karir dan reward dan punishment serta pemberhentian dan pensiunan. Oke. Kemudian ada mengenai ruang lingkup audit SDM, yaitu yang pertama rekrutmen atau penarikan SDM. Mungkin kita di sini sudah sering mendengar kata rekrutmen. Nah, ini dimulai dari proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Jadi ini semua sudah dirancang oleh perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada pengelolaan atau pemberdayaan SDM. Yang ini meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan yang dimulai dari adanya pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja pegawai. Kemudian yang ketiga itu ada pemberhentian atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Oke. Kemudian ada fungsi audit SDM. Nah, di sini yang pertama itu ada policy audit atau manajemen audit atau penilaian yang dilaksanakan secara sistematis dan independen. Yang dimana di sini keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM. Jadi fungsi audit SDM ini yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kualitas dari SDM yang dimiliki oleh si perusahaan itu. Kemudian yang kedua ada performance atau operasional audit. Yang ini merupakan suatu kegiatan penilaian yang sistematis yang dilaksanakan secara objektif dan independen. Jadi di sini merupakan operasi audit yang berguna untuk bisa mengetahui bagaimana operasi yang dilakukan di perusahaan itu. Kemudian yang ketiga ada financial audit yang mempunyai orientasi pengujian atau penilaian secara independen dan objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan. Kemudian ada mengenai langkah audit. Itu yang pertama ada audit pendahuluan, yaitu mengenai pencarian informasi dan penetapan SOP serta kriteria. Jadi di sini langkah yang pertama itu di mana kita mencari informasi dulu dan juga menetapkan SOP yang akan kita lakukan sesuai dengan kriteria yang akan diterapkan nantinya. Kemudian yang kedua itu ada review dan pengujian, di mana ini merupakan
pengendalian manajemen atas program-program SDM. Jadi di sini si audit itu melakukan review dan pengujian terhadap program-program yang dibuat dalam SDM itu. Kemudian yang ketiga itu ada lanjutan, yang dimana di sini auditor itu akan mengimbangkan temuannya. Jadi di sini itu maksudnya apa hasil dari yang ditemukan si auditor itu dikembangkan oleh si auditor juga. Kemudian yang keempat itu ada pelaporan, di mana di sini laporan audit itu disajikan dengan bahasa yang jelas menyangkut hasil audit. Jadi di sini merupakan tahap pelaporan dari apa hasil yang diperoleh si audit itu dilaporkan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan juga semuanya yang ditemukannya disampaikan dengan baik. Kemudian yang kelima itu ada tindak lanjut, yang dimana ini berhubungan dengan rekomendasi dari auditor. Jadi di sini si auditor dia memberikan rekomendasi ataupun saran kepada pihak perusahaan yang dimana dia melakukan audit SDM. Jadi di sini si auditor itu memberikan rekomendasi apa yang akan dilakukan oleh si perusahaan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian itu ada contoh program perencanaan perusahaan mengenai program orientasi dan pelatihan karyawan baru dengan ketentuan, yaitu yang pertama, program yang diberikan bertindak sebagai pelengkap dari orientasi baru dan membantu supervisor pelatihan dalam memberikan informasi tambahan mengenai hal-hal administrasi umum. Jadi di sini programnya ini merupakan untuk membantu si supervisor dalam memberikan informasi tambahan mengenai hal-hal administrasi umum. Kemudian yang kedua itu masa orientasi itu berlangsung 3 sampai 5 hari dan ini tergantung dari latar belakang karyawan tersebut. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang aktivitas audit internal, di mana aktivitas audit internal ini adanya perkenalan auditor-auditor baru kepada pada anggota staf auditor dan melakukan diskusi mengenai sasaran-sasaran aktivitas audit hingga pengimplementasiannya. Sehingga dalam pembahasannya itu membahas tentang peluang kenaikan pangkat sehingga akan meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan akan meningkatkan tujuan pokok dan fungsi dalam audit internal. Dan untuk audit internal, mereka menjelaskan kepada auditor baru mengenai standar praktek profesional dan kode etik audit internal. Selanjutnya adanya menelaah tahapan-tahapan perencanaan sebuah proyek audit, menjelaskan mengenai formulir standar yang digunakan perusahaan, yaitu mengenai menjelaskan riset awal yang telah dilaksanakan seperti penilaian arsip permanen yang relevan, program induk, struktur organisasi, maupun prosedur dan kertas kerja yang sebelumnya. Kemudian adanya uraian mengenai prosedur penentuan resiko, mendiskusikan profesionalisme dan proses audit, bagaimana proses audit disiapkan, dan pendekatan survei atas audit. Kemudian adanya mendiskusikan tentang penemuan audit. Nah, dalam temuan ini adanya bukti-bukti yang tidak memungkinkannya untuk menunjukkan hal-hal yang salah, apakah kesalahan yang ditemukan melanggar aturan atau hanya berupa praktek administrasi yang buruk, bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk membuktikan adanya kesalahan. Kemudian aktivitas yang dilakukan selanjutnya yaitu menguraikan mengenai perangkat elektronik yang digunakan dalam operasi audit. Nah, dalam hal ini misalnya itu adanya alat-alat elektronik auditor dan kertas kerja elektronik yang digunakan saat pengauditan berlangsung. Kemudian yang terakhir adanya evaluasi dan tindak lanjut. Nah, dalam aktivitas ini mentor atau supervisor yang telah dilatih tetap berhubungan dengan adanya auditor baru pada saat mereka melakukan proyek masalah-masalah yang ditemukan selama penugasan berlangsung. Selanjutnya adanya implikasi masalah. Nah, dalam implikasi masalah pada audit sumber daya manusia ini terdapat 2 masalah, yaitu yang pertama bagian operasi dan pengembangan. Nah, maksudnya itu di sini ada suatu asisten manajer lain dan pemasaran dan bagian logistik. Maksudnya di sini ada asisten manajer pelengkapan dan rumah tangga. Nah, permasalahannya itu mereka belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal karena
penguasaan pekerjaan yang rendah, dan tingkat kapabilitas yang minim. Dan yang masalah kedua, yakni dari sekian banyak fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan, tidak ada yang mencapai target sesuai dengan harapan dan tujuan dari perusahaan. Baiklah, setelah itu dari kedua masalah yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, adapun tahapan pada audit sumber daya manusia, yang pertama itu ada audit pendahuluan melalui survei. Survei ini mengadakan pengamatan sekilas terhadap data tertulis yang ada, baik yang terdapat di papan informasi maupun yang diarsipkan, dan wawancara dengan pegawai manajemen secara umum dan kepala bagian SDM secara khusus. Pengamatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi umum mengenai unit kegiatan yang diperiksa. Manajemen sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat terpenting tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan melakukan dukungan informasi yang dapat diperoleh. Yang pertama itu dari struktur organisasi, kemudian ada uraian tugas atau job description, kemudian ada daftar penilaian karyawan, serta pedoman orientasi karyawan. Kemudian ada tahapan review atau pengulasan kembali, pengujian mengenai kondisi dari sumber daya manusia tersebut. Ternyata selama ini perusahaan belum menerapkan prosedur penempatan yang ada sebagaimana mestinya. Dan dalam penempatan pegawai perusahaan tidak memperhatikan tingkat kapabilitasnya, keahlian dan kecakapan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan. Dari sekian banyak tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian, maka perusahaan juga perlu menerapkan suatu bentuk skala prioritas pekerjaan yang harus dicapai oleh masing-masing bagian. Dan perusahaan sebaiknya melaksanakan penilaian karyawan secara menyeluruh dan berkala. Akan melakukan tahapan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini adapun rekomendasi yang diberikan dari audit SDM, yakni perusahaan hendaknya melakukan penempatan karyawan sesuai dengan tingkat kapabilitas, keahlian, dan kecakapan yang dimilikinya. Oleh karena itu, pihak perusahaan sebaiknya melakukan pelatihan bagi mereka guna pengembangan dan peningkatan SDM sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari sumber daya manusia serta memberikan solusi yang terbaik terhadap para karyawan yang bekerja sesuai dengan kewajiban dan juga tugas pokoknya. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah perusahaan hendaknya menerapkan skala prioritas pekerjaan yang harus dicapai dalam setiap bagian yang ada. Skala prioritas ini akan diketahui bagaimana skala tersebut dalam mencapai tujuan dari kelangsungan usaha tersebut. Supaya apapun yang dilakukan dari sumber daya manusia tersebut diketahui oleh manajemen pengendalian dan bisa diberikan evaluasi secara menyeluruh. Kemudian rekomendasi yang ketiga, manajemen sumber daya manusia hendaknya melakukan penilaian prestasi secara menyeluruh untuk semua karyawan, sehingga semuanya karyawan merasa bahwa perusahaan menghargai hasil dari kinerjanya. Nah, hal ini juga bersangkutan dengan reward dan punishment, di mana reward adalah penghargaan dan punishment itu adalah hukuman. Penilaian prestasi inilah yang dinamakan reward. Bagaimana karyawan tersebut jika sudah melakukan yang terbaik atau sudah mencapai melebihi dari target perusahaan tersebut akan mendapatkan reward. Rewardnya itu dapat berupa bonus ataupun dalam bentuk benda berwujud, misalnya hadiah atau dan sebagainya. Sebaliknya juga punishment jika perusahaan menerapkan bahwa karyawan tersebut melakukan pelanggaran atau hal-hal yang tidak semestinya dikerjakan dalam perusahaan tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pelaporan. Nah, pelaporan ini biasanya menyajikan
sebelum menyajikan audit juga harus menyusun laporan hasil audit sampai dengan rekomendasi audit. Secara umumnya, laporan ini berisi tentang pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat informasi latar belakang, struktur, dan sebagainya. Kemudian temuan-temuan audit yang sudah diamati dan ditinjau lebih dalam, dan yang terakhir ada rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah akan berlanjut kepada tanggapan dan pendapat dari audit sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir ada tahapan tindak lanjut. Nah, tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara efektif. Maka harus diciptakan sumber daya manusia yang handal di semua bagian atau satuan kerja dalam organisasi secara keseluruhan. Nah, bagaimana meningkatkan kinerja perusahaan serta menjadikan sumber daya manusia itu handal, yaitu dengan menempatkan karyawan tersebut sesuai dengan kompetensinya serta kapabilitasnya. Jadi apapun yang dikerjakan karyawan tersebut semua berada pada pengendalian dan dapat dikontrol oleh manajemen pengendalian. Jadi satuan kerja yang menangani masalah sumber daya manusia, dalam hal ini bagian sumber daya manusia harus melaksanakan semua fungsinya secara efektif. Terutama itu yang pertama, fungsi seleksi dan pengembangan, di mana kegiatan dalam hal penempatan karyawan hendaknya disesuaikan dengan tingkat kapabilitas, keahlian, dan kecakapan masing-masing karyawan, sehingga sumber daya manusia yang digunakan dalam satuan kerja tertentu mampu memberikan hasil kerja yang maksimal bagi perusahaan. Kemudian fungsi pengembangan, penilaian prestasi karyawan, hendaknya perusahaan mengadakan penilaian prestasi kerja terhadap seluruh karyawan dengan menggunakan formulir yang dibuat perusahaan. Baik itu formulir untuk sikap serta pengevaluasian bagaimana karyawan setiap bidangnya mengerjakan fungsi-fungsi dan tugas pokok mereka. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa kami meminta ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.